Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Saku yang kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Muhajirin, Jalan Kelapa Kuning Raya, Durensawit, Jakarta Timur. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat kembali tema yang berkaitan dengan pentingnya niat dalam ibadah. Karena apa yang kita dapatkan tentu saja diawali dengan niat yang mengawalinya. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita, Abi Maki dan Ustadz Fahmi Salim, yang tentunya seperti biasa bagi Anda pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan Anda sekarang juga mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita, pertemuan kita pada siang hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Subhanallah, pemirsa dimanapun berada, Damai Indonesiaku, wabil khusus guru-guru kami, para kiai, para habaib, para asatid, para ustadzat, wabil khusus guru kami Kiai Haji Fahmi Salim dan Ustadz Agung yang selalu menyertai Damai Indonesiaku, semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Indah ketika bertanya dan menceritakan tentang niat. Ya, karena kalau gambarannya niat ini paling mudah kita gambarkan bagaikan GPS yang akan kita tuju kemana kita akan berjalan. Kalau zaman sekarang mau berangkat tidak tahu alamatnya, minta alamatnya dan share lokasinya. Maka saat dikirim lokasinya langsung didapatkan, langsung berjalan dan insya Allah sampai ke tempat tujuan. Niat yang ada tergantung niat apa yang ada di dalam hati ini. Dan rahasia niat ini hanya Allah dan pelakunya yang tahu. Malaikat tidak tahu niat seseorang seperti apa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten. Kita lihat kata-kata yang luar biasa disampaikan para alim ulama. Ketika masalah ibadah, maka niat itu bukan hanya niat saya ibadah, bukan itu saja. Ketika niat dalam ibadah ada 3 niat yang harus disertakan di dalamnya. Untuk mempercepat dan mempersingkat apa yang ingin disampaikan. Yang pertama,
niatkan kalau apa yang saya lakukan, yang kita lakukan, yang Anda lakukan, yang ibu dan bunda lakukan adalah niatkan ibadah. Seandainya datang ke masjid, dia ruku, dia i'tidal, dia takbiratul ihram sampai dia salam, kalau niatnya tidak ibadah, tidak akan jadi ibadah. Niatkan ibadah. Mengeluarkan harta yang menaik zakat, niatkan ibadah. Kurban, niatkan ibadah. Haji, niatkan ibadah. Apapun yang dilakukan saat kita ibadah, yang pertama, niatkan ibadah. Yang kedua, bukan hanya niatkan ibadah, tapi tanamkan. Yang kedua, niatkan lillahi ta'ala. Bisa jadi niatnya ibadah, saya mau ibadah, tapi ternyata bukan lillahi ta'ala, pun haba'an mansura, tidak akan pernah ada jejaknya. Niatkan ibadah, niatkan lillahi ta'ala, dan yang ketiga, niatkan untuk mengikuti cara ibadahnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, barulah itu sempurnanya niat dalam ibadah. Jadi ketika ingin melaksanakan, saya mau niat ibadah, tanamkan lagi niatnya karena Allah. Yang kedua, tanamkan lagi niatnya mengikuti sunnah Rasul, tata caranya. Karena ibadah itu bukan terserah kita, tapi ibadah itu terserah Allah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Sempurnanya ibadah dengan 3 niat. Niat ibadah, niat lillahi ta'ala, dan niat mutaba'atus sunnah. Baru sempurnanya ibadah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita berada di masjid yang sama. Bahkan sholat zuhur berjamaah, sama-sama. Tapi mungkinkah niat kita berbeda? Mungkin ada di antara yang hadir dengan niat yang berbeda datang ke masjid. Wallahu a'lam. Dan yang tahu itu hanya Allah dan pelakunya. Sehingga jelas yang terindah kata-kata yang sangat masyhur urusan niat adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua pekerjaan itu tergantung niatnya. Siapa yang berhijrah meninggalkan kota Mekah ke Madinah untuk mengikuti karena teman bisnisnya atau lidunya yusibuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrah bukan karena Allah, tapi teman bisnisnya hijrah ke Madinah, maka yang didapatkan tidak ada hijrah surga yang didapatkan, tapi hijrah bisnis yang didapatkan. Ataupun siapa yang hijrah limra'atin yankihuha, karena seorang wanita yang akan dinikahinya, padahal hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah itu pahalanya harga mati, sorga pahalanya. Tapi karena niat yang berbeda, nggak dapat sorganya, yang dapat hanya wanita saja. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan kelak di akhirat. Masya Allah, alim, orang yang ilmunya Masya Allah luar biasa, tinggi ilmunya, bahkan dengan ilmunya dia ceramah ke sana kemari, dia ceramah di sana dan di sini, dia diundang ke sana kemari. Lalu Allah akan datangkan orang itu dan Allah tanya, ilmu yang aku berikan apa yang telah kau lakukan? Orang itu menjawab, ya Allah terima kasih. Aku selama di dunia mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Dan ilmu yang kau berikan kepadaku, aku jadikan sebagai amal solehku dengan cara aku menjadi da'i, dengan cara aku menjadi guru, dengan cara aku mengajar ke sana kemari. Lalu Allah tanya dengan mengatakan, benar memang kau mengajar. Apa yang ada dalam hatimu ketika engkau berdakwah, mengajar syariat ini? Dia bilang, karena Allah. Allah jawab mengatakan, kadzabta. Bukan, kamu dusta. Kamu berdakwah, kamu menyampaikan syiar, kamu menyampaikan syariat bukan karena Allah, tapi liyaqalil alim, agar engkau mendapatkan predikat alim. Subhanallah. Itu ngeri sekali. Ngeri sekali. Lalu didatangkan lagi orang yang Rabbana paling banyak hartanya. Lalu Allah tanya, bukankah kau yang paling banyak hartanya? Dia bilang, aku mendapatkan harta yang kau limpahkan kepadaku. Terima kasih, dengan hartaku ini aku bisa membantu orang-orang yang apa? Yang kekurangan. Allah tanya, apa yang telah kau berikan kepada mereka? Lillahi ta'ala, aku sumbang mereka. Allah jawab, kadzabta, dusta kamu. Kamu ternyata menghabiskan hartamu bukan karena lillahi ta'ala, tapi agar orang-orang mengatakan kamu ini adalah punten dermawan, kamu itu baik. Maka karena tidak ada niat karena Allahnya, nilainya pun nol. Astagfirullah. Bahkan di akhirat nanti didatangkan orang yang berperang, yang kelihatannya melawan musuh. Musuhnya adalah musuh orang-orang kafir yang memerangi umat Islam, berperang
berperang bahkan bersama dengan Rasulullah. Begitu wafat didatangkan oleh Allah dengan mengatakan kalimatnya, ya Allah, aku telah berada dalam jihad fisabilillah, membela agamamu, membela Rasulmu. Lalu Allah katakan, kadzabta, dusta, engkau berperang sampai wafat bukan karena membela agama Allah, tapi apa? Membela kabilahmu. Berapa banyak di antara sekarang membela, yang dibela adalah golongannya, bukan Islamnya. Yang dibela adalah partainya, bukan Islamnya. Yang dibela adalah benderanya, bukan Islamnya. Yang dibela adalah komunitasnya, bukan Islamnya. Apabila sampai pun menghilangkan nyawanya, tidak akan pernah ada kalimat jihad yang ada di dalamnya. Kenapa? Apa yang dia bela? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Niat ini luar biasa. Sujudnya bareng, semuanya bareng, tapi niatnya berbeda. Apa yang terjadi? Nggak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dianggap remeh tentang masalah niat ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kuatkan niat kita untuk selalu berada dalam keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Habib Maki. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah mukadimah yang memberikan gambaran kepada kita sekaligus penegas bahwa niat yang paling utama adalah niat karena Allah. Tetapi ingatlah, hanya Allah yang paling tahu niat kita sesungguhnya. Disinilah pentingnya kita memahami macam-macam tentu saja tentang makna daripada niat. Insya Allah nanti Kiai kita akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.